Kita akan belajar bagaimana cara menganalisis dan merancang sistem basis data. Di sini kita akan membuat website berhubungan dengan sistem informasi perpustakaan. Untuk studi kasusnya, kita akan membangun sistem informasi perpustakaan di Stikom Yolindo Kupang. Perhatikan data atau informasi yang ada di layar. Fitur-fitur yang nanti kita akan bangun dalam sistem informasi perpustakaan ini adalah yang pertama adalah login. Login ini dilakukan oleh dua orang aktor, yaitu aktor yang pertama adalah admin, aktor yang kedua adalah pengunjung. Admin yang dimaksud adalah petugas yang ada di perpustakaan, sedangkan pengunjung terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Berikutnya adalah mengolah data profil. Semua data profil ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi profil perpustakaan di Stikom Yolindo Kupang. Kemudian berikutnya adalah mengolah data admin, mengolah data lemari, mengolah data rak. Kenapa harus ada fitur mengolah data lemari dan rak? Karena di perpustakaan itu sudah tentu ada lemari dan rak yang berfungsi untuk menyimpan buku-buku, dan juga satu lemari memiliki banyak rak. Kemudian mengolah data penulis, data penerbit, data jenis buku. Ini berhubungan dengan tabel buku, karena satu buku pasti memiliki penulis, memiliki penerbit, dan digolongkan dalam jenis buku tertentu. Kemudian berikutnya adalah mengolah data pengunjung. Pengunjung yang nantinya akan berkunjung ke Stikom Yolindo Kupang. Berikutnya adalah mengolah data pinjam. Sebenarnya satu kesatuan artinya satu kali transaksi peminjaman buku yang ada detailnya peminjaman buku, ada detail bukunya dan banyak buku yang dipinjam. Untuk fitur login dapat diakses oleh admin dan pengunjung. Kemudian mengolah data profil ini dapat dilakukan oleh keduanya, tapi untuk admin dia bisa melakukan CRUD, yang artinya dia bisa menambah data baru, membaca atau melihat data, mengubah data, menghapus dan mencari data, sementara untuk pengunjung hanya bisa melihat dan membaca data saja. Kemudian fitur mengolah data admin ini hanya dapat diakses oleh admin sendiri, dan admin melakukan CRUD. Kemudian mengolah data lemari, rak, penulis, penerbit, dan jenis buku. Ini juga hanya dapat diakses oleh admin, yang mana admin dapat melakukan CRUD juga. Untuk fitur pengolahan data buku dapat diakses oleh semua aktor, namun untuk admin ini dia memiliki akses CRUD, sementara pengunjung hanya bisa melihat, membaca, dan mencari, read atau search. Kemudian mengolah data pengunjung, admin dapat melakukan CRUD, sementara pengunjung bisa create atau hanya bisa menambah data baru, membaca atau melihat dan mengubah data, namun tidak bisa menghapus data. Di sini ada catatan, pengunjung hanya bisa menambah, membaca, dan mengubah datanya sendiri. Tidak bisa mengubah, menambah, atau membaca data pengunjung lainnya. Kemudian berikut adalah mengolah data pinjam dan detail pinjam. Ini merupakan suatu kesatuan yang dapat diakses oleh semua aktor.
aktor admin, dia bisa melakukan CRUD dan pengunjung bisa melakukan CRUD. Namun pengunjung hanya bisa mengolah data sendiri, yakni data peminjaman, ubah, dan hapus. Dibatasi jika datanya sudah diproses, artinya datanya sudah divalidasi oleh admin, maka data tersebut tidak bisa lagi diubah atau dihapus. Perhatikan beberapa hal berikut. Catatan. Satu sistem yang akan kita kembangkan ini misalnya denda-denda 2. Contoh, kalau kamu mau pinjam 10 buku, maka kembalikan sesuai jumlah buku yang dipinjam. 3. Ada 2 aktor yang terlibat dalam sistem ini, yakni admin dan pengunjung. 4. Kategori pengunjung terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. 5. Pengembangan sistem menggunakan Visual Studio Code dan Exam versi 7.4.27. Versi PHP yang terbaru adalah versi 8. Untuk pengembangan dan juga menggunakan bahasa pemrograman PHP versi 7.4. Versi PHP yang terbaru adalah versi 8, namun kita belum bisa menggunakan versi 8 karena ada beberapa hosting yang support baru sampai di PHP versi 7 sampai versi 8. Fungsi-fungsi produk ini dianalisis atau ditentukan berdasarkan permasalahan yang terjadi di perpustakaan Stikom Yelindo Kupang, yaitu tata letak buku, tidak disimpan atau diletakkan berdasarkan rak-rak sesuai. Kemudian jika ada penambahan lemari atau rak, maka itu perlu pendataan ulang lagi. Kemudian untuk pengunjung, setiap pengunjung yang datang ke kampus Stikom Yelindo Kupang dan mau melakukan peminjaman dan pengembalian buku, wajib mendata dirinya terlebih dahulu, kemudian mereka bisa melakukan peminjaman buku yang nantinya akan di-approve oleh admin. Berdasarkan permasalahan di atas, kurang lebih ada 10 tabel yang bisa kita buat. Yang ini merupakan pengembangan sistem yang pertama. Fitur-fitur, jika kita menambahkan fitur-fitur baru lagi, maka kita akan membutuhkan tabel-tabel tambahan. Yang pertama yang kita butuhkan adalah tabel admin. Tabel admin ini fungsinya untuk menyimpan data admin yang terdiri dari beberapa atribut, yaitu ID admin, nama, tempat lahir, tempat tanggal lahir, alamat, email, telepon, paspor, teks, dan paspor status. Pada ID admin, tipe datanya adalah integer, primary key, dan dia auto increment. Nama, tipe datanya teks, tempat lahir teks, tanggal lahir date, alamat teks, email teks, telepon teks, paspor teks. Status di sini kita pakai char dengan lebarnya 1. ID admin di sini kita pakai auto increment, artinya penomoran ID-nya secara otomatis oleh MySQL. Berikutnya adalah tabel lemari. Tabel lemari terdiri dari 2 atribut, yaitu ID lemari, integer primary key, auto increment. Kemudian nama lemari, kita gunakan teks karena jumlahnya keracunan tidak pasti atau antara satu dengan yang lainnya. Kemudian adalah tabel rak. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, satu lemari memiliki banyak rak, maka dari itu
lemari dan rak harus saling berhubungan antara satu dengan yang lain. ID rak tipe-datanya integer, primary key, auto increment. Nama rak dikasih teks, kemudian ID lemari integer, primary key, foreign key. Dia berelasi dengan ID lemari yang ada di atas. Yang primary key, ID lemari ketemu dengan ID lemari di bawah sini, artinya satu lemari memiliki banyak rak. Di ID lemari ini, dia ciri-cirinya bisa terjadi duplikasi sebanyak jumlah rak yang ada di dalam lemari itu. Namun lemari hanya ada satu ID, tidak boleh sama antara satu lemari dengan lemari yang lain. Kalau ditarik garis relasi, maka ID lemari yang primary key akan ditarik ke bawah menuju ID lemari yang foreign key di tabel rak sini. Kemudian ketika lemari dan rak sudah ada, selanjutnya kita membuat tabel penulis. Kita lihat. Setelah itu, tabel penerbit, dan tabel jenis buku. Ketiga tabel ini akan berhubungan dengan tabel buku. Kenapa? Karena satu buku memiliki satu penulis. Satu buku memiliki satu penerbit, satu buku memiliki satu jenis, atau di balik satu penulis bisa menulis banyak buku, satu penerbit bisa menerbitkan banyak buku, dan satu jenis buku bisa memiliki banyak buku. Jadi relasi yang terjadi ada relasi one to many. Penulis ini sifatnya unik karena primary key di sini, namun ada foreign key yang artinya bisa diduplikasi. Jadi kalau ditarik garis relasi, ID penulis di tabel penulis berelasi dengan ID penulis di tabel buku. ID penerbit di tabel penerbit berelasi dengan ID penerbit di tabel buku, dan ID jenis buku di tabel jenis berelasi dengan ID jenis buku di tabel buku. Pertama, tabel penulis. ID penulis tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Sementara nama tipe datanya teks. Tempat lahir tipe datanya teks karena lebar datanya tidak sama antara satu dengan yang lain. Tanggal lahir tipe datanya date. Alamat tipe datanya teks, email tipe datanya teks, telepon tipe datanya teks, status tipe datanya char. Status ini aktif dan tidak aktif tadinya, jadi kita menggunakan 0 dan 1. Kemudian berikut adalah tabel penerbit. Terdiri dari ID penerbit, tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Nama tipe datanya teks, alamat tipe datanya teks. Kenapa? Karena terdiri dari huruf dan angka, dan lebar datanya tidak sama antara satu dengan yang lain. Atribut berikut adalah kota, email, telepon, tipe datanya semuanya teks. Kalau status kita pakai char, itu juga digunakan aktif dan tidak aktif. Kemudian tabel jenis buku terdiri dari
dua, yaitu ID jenis buku, tipe data integer, primary key, auto increment. Nama kita gunakan teks untuk jenis buku. Misalkan buku komik, berita, fiksi, non-fiksi berdasarkan kategorinya dan sebagainya. Setelah itu tabel buku terdiri dari ID buku, tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Judul adalah teks, begitu pula dengan intisari. Kemudian tahun penerbit kita gunakan varchar, lebarnya 4. Tahun diterbitkan tidak terlihat dalam operasi perhitungan, jadi kita menggunakan angka saja dengan lebar karakternya adalah 4. ISBN kita gunakan teks dan di sini 0. Kenapa 0? Artinya untuk atribut ini datanya boleh kosong karena ada buku yang misalkan koran dan sebagainya itu memiliki ISBN sehingga kita biarkan kosong. Jumlah halaman jumlah halaman dan jumlah buku tipenya integer karena nanti dia suatu saat terlihat dalam operasi perhitungan. Kemudian ID penulis, ID penerbit, jenis buku ini adalah foreign key dari primary key dari masing-masing tabel. Dia sifatnya adalah foreign key, dia bisa berulang di saat duplikasi. Kemudian statusnya adalah char. Dan status adalah char. Selanjutnya kita akan bahas tentang tabel pengunjung. Untuk tabel pengunjung terdiri dari ID pengunjung, tipe datanya integer, primary key, auto increment. Nama, tipe datanya teks, tempat lahir juga sama, tipe datanya teks. Tanggal lahir kita pakai date, alamat kita pakai teks. Jenis kelamin, tipe datanya kita pakai varchar 9. Email kita pakai teks, telepon kita pakai teks, kategori kita pakai teks, dan paspor kita gunakan teks. Untuk tabel pengunjung ini, dia akan berrelasi dengan tabel pinjam karena di dalam tabel pinjam itu ID pinjam tipe datanya integer, primary key, auto increment. Pinjamnya tanggal berapa, tipe datanya date. Tanggal kembali artinya buku itu transaksi yang membuat begitu dikembalikan tanggal berapa. Di sini kita gunakan date namun tipenya 0. Artinya pada saat dia meminjam pertama kali, maka hanya terinput tanggal pinjam. Tanggal kembalinya masih dalam keadaan 0. Nah, ketika bukunya dikembalikan baru kita tinggal mengupdate, kita tinggal ubah saja tanggal kembalinya dari 0 menjadi bernilai. Kemudian pinjam, transaksi pinjam itu dipinjam oleh siapa berarti dia berrelasi dengan ID pengunjung, otomatis kan dipinjam oleh pengunjung. Kemudian statusnya baru mengambil buku, meminjam, mengembalikan, hilang, dan sebagainya. Kemudian diserahkan ini artinya admin siapa yang menyerahkan ini. Karena admin seharusnya adalah ID admin. Karena ID admin ini seharusnya adalah ID admin, tapi karena foreign key-nya ada 2, akan menjadi salah. Jadi atributnya kita pakai nama, yang lain kita tidak pakai admin, tetapi nanti isinya merupakan ID admin. Nantinya diserahkan oleh admin siapa yang diterima, artinya saat dikembalikan itu siapa yang diterima. Untuk terima ini masih 0, kenapa? Karena pada saat bukunya dikembalikan baru kita tinggal update. Admin yang terima itu siapa? Kemudian satu transaksi pasti ada banyak buku yang dipinjam. Jadi kalau ada banyak buku yang dipinjam, maka harus ada satu tabel lagi yaitu tabel detail. Bisa lihat tabel detailnya. Primary tabel detail, ID detail, primary key, dan auto increment. ID peminjam, kemudian berrelasi dengan tabel buku. Artinya
Di transaksi peminjaman ini, buku apa saja yang dipinjam dan jumlahnya berapa. Jadi nih, dalam satu transaksi peminjaman buku berhubungan dengan pengunjung yang melakukan peminjaman kemudian berhubungan dengan tabel buku. Kemudian tanggal pinjam dan tabel detail ini berrelasi antara satu dengan yang lain. Ini adalah rancangan sistem informasi perpustakaan yang akan kita bangun dalam semester ini pada mata kuliah website. Terima kasih.